Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabiul Fatun. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 1 yang membahas terminologi hadis Nabi. Hadis secara bahasa dan istilah. Hadis secara bahasa berarti ucapan atau perkataan. Hadis secara istilah yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan. Dan yang kedua yaitu perbedaan hadis, sunnah dan khobar. Apa yang disebut hadis? Segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah yaitu segala perbuatan atau teladan Nabi Shallallahu yang perlu diikuti. Apa yang disebut khobar? Berita atau informasi, terkadang sinonim dengan hadis. Yang ketiga, unsur-unsur hadis yaitu ada 3: sanad, matan, dan rawi. Apa yang disebut sanad? Yaitu rantai periwayatan atau perawi hingga Nabi. Apa yang disebut hadis matan? Yaitu isi atau teks hadis. Apa yang disebut hadis rawi? Yaitu orang yang meriwayatkan hadis. 4. Klasifikasi berdasarkan jumlah periwayat, yaitu ada 2: hadis mutawir dan hadis ahad. Apa yang disebut hadis mutawir adalah diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan sanad. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah diriwayatkan oleh sedikit orang, bisa sahih, hasan atau dhaif. Dan yang kelima, klasifikasi berdasarkan kualitas, yaitu ada 3: hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Apa yang disebut hadis sahih? Yaitu sanadnya bersambung dan perawi adil dan kuat di dalam agama Islam. Apa yang disebut hadis hasan? Mirip dengan hadis sahih namun daya ingat perawi sedikit lebih lemah, yaitu yang kedua. Apa yang disebut hadis dhaif? Itu yang ketiga, terdapat cacat pada sanad atau perawi. Yang keenam, fungsi hadis dalam kehidupan umat Islam sebagai penjelas Al-Quran, sebagai sumber hukum Islam kedua, sebagai pedoman moral dan akhlak bagi umat Islam. Kesimpulan dari bab 1 tentang terminologi hadis Nabi yaitu hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pemahaman istilah dan klasifikasi hadis penting untuk menjaga keaslian ajaran Islam. Kajian hadis menurut ketelitian dalam sanad dan matan. Lanjut ke bab 2 yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Studi hadis adalah kajian mendalam tentang segala hal yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, meliputi periwayatan, sanad, matan, dan kedudukan hukum, cara pemeliharaan, pembukaan, hingga penerapannya sebagai sumber hukum Islam. Secara bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru atau berita. Hadis memiliki kedudukan penting sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan berperan sebagai penjelas, mubayyin. Apa itu mubayyin? Mubayyin itu menjelaskan. Artinya itu menjelaskan di dalam Al-Quran pedoman hidup umat Islam yang berlaku sepanjang zaman serta tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Fungsi hadis secara rinci terdiri atas 4 hal. 1. Takrir, 2. Tafsir, dan 3. Takhsis, yang keempat tasri'. Apa yang disebut hadis takrir? Yaitu hadis menegaskan kembali hukum-hukum dalam Al-Quran. Misalnya perintah sholat yang dipertegas dalam hadis. Dan yang kedua, hadis tafsir. Hadis tafsir adalah hadis memperinci atas yang bersifat umum, seperti menjelaskan kadar nisab dan haul zakat sebagaimana perintah Al-Quran. Dan yang ketiga, hadis takhsis, yaitu hadis takhsis adalah hadis membatasi makna umum ayat Al-Quran agar lebih spesifik. Contohnya penjelasan tentang pemotongan tangan pencuri sesuai kadar tertentu. Dan yang hadis yang keempat yaitu hadis tasri', hadis yang menetapkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, misalnya larangan memakan daging hewan tertentu. Ruang lingkup kedudukan dan fungsi hadis mencakup posisi dalam struktur hukum Islam sebagai landasan akidah, ibadah, dan muamalah setelah Al-Quran. Selain itu, hadis menjadi teladan praktis melalui sunnah Nabi dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam.
Tujuan pemahaman kedudukan dan fungsi hadis adalah agar umat Islam mampu menggunakan hadis sebagai pedoman yang lengkap untuk mengamalkan syariah secara benar dan menyeluruh. Kesimpulan dari bab yang kedua tentang kedudukan dan fungsi hadis, yaitu hadis menempati posisi sentral sebagai sumber hukum Islam kedua yang berfungsi mengisi dan melengkapi Al-Quran dengan menjelaskan, menguatkan, membatasi, dan menetapkan hukum-hukum baru. Dengan perannya tersebut, hadis menjadi pedoman praktis yang tak tergantikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, memastikan ajaran Islam dipahami dan diaplikasikan secara utuh dan benar. Lanjut dari saya ke bab 3, yaitu penulisan hadis dan perkembangan sejarah. Hadis adalah catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menjelaskan Al-Quran. Karena sangat penting, kemurnian hadis harus dijaga sejak awal. Masa awal Islam, pro dan kontra penulisan hadis. Pada masa Nabi, hadis lebih disampaikan secara lisan dan dihafal para sahabat. Penulisan hadis belum populer karena dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran. Sebagai sahabat menolak penulisan hadis, sementara yang lain melihat penulisan sebagai cara untuk menjaga keaslian ajaran Nabi. Beberapa hadis menunjukkan Nabi memperbolehkan penulisan seperti khutbah saat Fathu Makkah. Penulisan hadis di masa Rasulullah SAW dan sahabat, penulisan masih terbatas. Sebagian sahabat menulis hadis secara pribadi seperti Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebagai besar mengandalkan hafalan dan penyampaian lisan. Setelah Nabi wafat, usaha pencatatan hadis mulai sistematis muncul. Sahifah catatan dari sahabat seperti Jabir bin Abdullah dan Ali bin Abi Thalib. Masa kodifikasi hadis adalah penyusunan dan pembukuan hadis secara resmi. Dimulai pada masa kuliah Umar bin Abdul Aziz. Tujuan utamanya agar hadis tidak hilang atau dimanipulasi dan supaya generasi selanjutnya mendapatkan ajaran Nabi secara benar. Hadis dikumpulkan dan disusun dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan utama. Masa pasca kodifikasi, ilmu hadis berkembang pesat dan sistematis. Muncul kitab-kitab besar seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dengan metode kritis terhadap sanad dan matan hadis. Dilakukan pengklasifikasian hadis menjadi Sahih, Hasan, dan Dhaif. Ilmu tambahan seperti ilmu rijal, biografi perawi, jar wa ta'dil, kritik perawi lahir untuk menjaga keaslian hadis. Tradisi keilmuan ini memperkuat dasar hukum dan peradaban Islam. Kesimpulan dari bab ketiga, yaitu penulisan hadis berkembang bertahap dari sekitar hafalan hingga menjadi ilmu khusus dan sistematis. Awalnya ada kekhawatiran penulisan hadis mengganggu kedudukan Al-Quran. Penulisan dan pembukuan resmi dimulai untuk menjaga kemurnian dan keaslian hadis. Ilmu sanad dan kritik perawi menjadi alat penting agar hadis yang sampai ke kita tetap otentik. Kitab-kitab besar dan penelitian ulama memastikan hadis dapat dipakai sebagai pedoman hidup umat Islam hingga sekarang. Lanjut yang keempat, yaitu ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Ilmu hadis terdiri dari dua aspek utama yang saling melengkapi, yaitu ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Ilmu hadis riwayah fokus pada proses periwayatan, pemeliharaan, dan percatatan hadis yang mencakup cara menerima, menyampaikan, menghafal, dan menuliskan hadis Nabi Muhammad SAW. Aspek ini khusus memberi perhatian pada sanad dan jalur transmisi hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang pertama. Yang kedua, ilmu hadis diroyah kan. Ilmu hadis diroyah lebih menitik beratkan pada pemahaman metodologis dan kritik terhadap hadis, meliputi kajian kondisi, sanad, rantai perawi, matan, isi hadis, syarat periwayatan, dan kaidah yang menentukan status hadis apakah diterima makbul atau ditolak mardud. Tujuan kedua ilmu adalah untuk menjaga keaslian hadis, memastikan pemeliharaan yang tepat, serta membantu umat Islam memahami dan mengamalkan sunnah Nabi dengan benar. Pentingnya
Mempelajari kedua ilmu ini juga bertujuan mencegah penyebaran hadis palsu dan memperkuat penyebaran hadis sahih meskipun secara teori berbeda. Ilmu hadis riwayah dan diroya tidak dapat dipisahkan karena saling membutuhkan dalam verifikasi dan pemahaman hadis. Kesimpulan dari bab keempat ilmu hadis riwayah dan diroya yaitu ilmu hadis riwayah dan diroya adalah dua komponen penting yang berfungsi bersama untuk melestarikan dan memastikan keautentikan hadis Nabi Muhammad SAW. Riwayah mengatur aspek teknis periwayatan dan pemeliharaan hadis, sedangkan diroya mengkaji dan menilai kualitas sanad dan matan untuk menentukan kebenaran hadis. Keduanya sangat krusial di era modern untuk menghindari penyebaran hadis palsu dan memperkuat dalam pemahaman Islam yang benar dalam masyarakat. Lanjut ke bab 5 yaitu tentang cabang-cabang ilmu hadis. Dua penting ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroya. Ilmu hadis riwayah tentang periwayatan hadis dan ilmu hadis diroya tentang penilaian kualitas hadis. Cabang penting ilmu hadis yaitu rijal al-hadis, biografi perawi, jar wa ta'dil, kritik kredibilitas perawi, jilal al-hadis, mendeteksi catat tersembunyi, gharib al-hadis, memahami kata sulit, nasikh dan mansukh, hadis yang saling menghapus, asbab urut, sebab muncul hadis, mustalah hadis, istilah teknis klasifikasi. Ini penjelasan dari cabang penting ilmu hadis. Ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas hadis baik dari sahabat, dari tabi'in. Dan yang kedua ilmu jar wa ta'dil, ilmu yang menerapkan tentang hal cacat yang dihadapkan para perawi dan tentang pentadilannya memandangan di perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat kata-kata itu. Dan yang ketiga ilmu iqlal al-hadis, ilmu yang menerapkan sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata yang dapat merusak hadis. Dan yang keempat ilmu gharib al-hadis, ilmu yang menerangkan makna kalimat-kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang suka diketahui maknanya dan yang akur terpakai oleh umum. Ilmu nasikh dan mansukh yang kelima, ilmu yang menerangkan hadis yang sudah yang dimansuhkan dan yang menansihkannya. Dan yang keenam ilmu asbab urut, ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menunturkan sabdanya dan masa-masa Nabi menunturkan itu. Dan yang terakhir ilmu mustalah al-hadis, ilmu yang menerangkan pengertian-pengertian istilah-istilah yang dipakai oleh ahli-ahli hadis. Itu penjelasan dari cabang penting ilmu hadis. Bedanya hadis dan ilmu hadis. Hadis ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang kedua ilmu hadis, ilmu untuk mengkaji, menilai dan menjaga hadis. Kesimpulannya hadis sumber ajaran ilmu, hadis metode kajian. Kesimpulan dari bab yang kelima tentang cabang-cabang ilmu al-hadis yaitu ilmu hadis memiliki banyak cabang yang masing-masing berperan penting dalam menjaga keaslian, pemahaman dan kualitas hadis, seperti ilmu rijal al-hadis, jar wa ta'dil, al-gharib al-hadis, iqlal al-hadis, nasikh dan mansukh hingga asbabul wurud. Perkembangan ilmu ini sudah ada sejak masa awal Islam dan semakin berkembang pada masa tabi'in hingga menjadi disiplin ilmu mandiri yang digunakan oleh ulama besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perbedaan mendasar antara hadis dan ilmu hadis adalah hadis merupakan perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam, sedangkan ilmu hadis adalah cabang ilmu yang mengkaji, meneliti dan menjaga keaslian hadis tersebut. Dan lanjut ke bab 6. Ini saya lagi pembagian hadis. Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, berisi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW karena tidak semua hadis memiliki kualitas yang sama. Para ulama mengumpulkan hadis berdasarkan beberapa aspek untuk memudahkan pemahaman dan pengambilan hukum. Pembagian hadis dan dapat dilihat dari beberapa kategori berdasarkan isi: hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah. Perkataan Nabi kalau hadis qauliyah.
Yang hadis fi'liyah sama dengan hadis qauliyah. Yang ke hadis takriyah persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Berdasarkan keaslian, hadis sahih sanad kuat dan perawi terpercaya. Hadis hasan sanad baik tapi ingatan perawi kurang kuat. Hadis dhaif sanad lemah atau perawi kurang adil. Hadis maudhu palsu atau dibuat-buat berdasarkan jumlah perawi pendukung hadis. Hadis mutawir diriwayatkan oleh banyak perawi dan sangat dipercaya. Hadis ahad diriwayatkan oleh satu atau beberapa perawi saja dengan beberapa tingkat. Berdasarkan penggunaan hukum hadis akhom mengandung hukum syariat. Hadis asor berisi cerita atau sejarah tanpa hukum. Hadis fikih dasar hukum fikih. Hadis akhlak membahas moral dan etika. Kesimpulan dari bab yang keenam yaitu pembagian hadis adalah pembagian hadis sangat penting agar kita bisa mengenali hadis yang benar-benar asli dan dapat dipercaya dari hadis yang lemah atau palsu. Dengan memahami kategori ini, kita bisa memastikan bahwa ajaran Islam yang kita ikuti memang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW secara asli dan benar. Jadi, belajar tentang pembagian hadis adalah bagian penting dalam mempelajari ilmu hadis dan agama Islam secara keseluruhan. Itulah dari video dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah dari atas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.